Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sebelumnya Pak Bagio ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kita masuk sekarang ke ekonomi bisnis. Saya kira kemarin pertemuan terakhir, ternyata sekarang Pak Bagio cuma masih disuruh minta membuat video pembelajaran buat kalian. Nah, di video terakhir kemarin kan Pak Bagio memberi tugas, ternyata baru 20% di antara kalian, baik itu OTKP maupun AKL, yang baru mengumpulkan tugas di meja saya. Ada yang taruh di meja SMA maupun SMK. Nah, kalau kalian nanti mau mengumpulkan hari Sabtu besok, silakan dikumpulkan di ruang guru SMA. Kalau hari Sabtu Pak Bagio piket di SMA, Pak Bagio tunggu taruh di meja Pak Bagio yang ada gelas tulisannya Suzuki di situ. Itu kalau kalian ingin nilai yang baik. Tapi kalau kalian ingin nilai yang apa adanya di pelajaran saya, ya nggak usah ngumpulkan juga nggak apa-apa. Ya, apa-apa anggap berarti kalian kategori murid yang sekolah-sekolahan di situ. Ya, terserah kalian, baik buruk nilai kalian itu tergantung dari usaha kalian. Jadi yang niat sekolah, Pak Bagio tunggu hari Sabtu besok tugasnya. Kalau yang nggak niat sekolah, ya nggak ngumpulkan juga nggak apa-apa. Yang kedua, saya cuma mengingatkan ekonomi bisnis itu kategori pelajaran produktif. Jadi SMK itu ada 3 tipe pelajaran: produktif, adaptif, dan normatif. Kalau yang normatif itu PPKN dan agama. Yang adaptif itu ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan lain-lain. Nah, kalau yang produktif ini pelajarannya Pak Bagio ekonomi bisnis. Jadi kalau produktif itu istilahnya fak jurusan kalian. Ya. Itu saya mengingatkan, mungkin wali kelasmu belum mengingatkan. Nah, Pak Bagio ingatkan. Jadi kalau pelajaran jurusanmu fakmu nilainya apa adanya, ya alamat ya cari kerja lebih sulit. Ya, karena di jurusan kalian nilai kalian apa adanya. Nah, kemarin di pertemuan terakhir Pak Bagio kan maunya materi OJK kalian pelajari sendiri karena waktunya pendek, karena masih ada waktu. Nah, di video sekarang Pak Bagio terangkan materi tentang OJK. Nah, apa itu OJK? OJK itu kepanjangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi yang punya kewenangan kalau di Indonesia anak-anak ya, pengawasan tersebut tentunya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan di bidangnya. Jadi kalau di Indonesia, Bank Sentral atau Bank Indonesia itu berperan sebagai regulator kebijakan moneter, jadi lembaga yang mengeluarkan kebijakan di bidang moneter. Sedangkan OJK ya tugasnya mengawasi lembaga keuangan. Kalau dulu dua-duanya itu kewenangannya Bank Indonesia, tapi mulai 9899 kewenangannya diserahkan ke OJK, tapi tepatnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, itu OJK resmi mengawasi lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Jadi startnya 2011. Kenapa kok ada OJK? Nah, kalian harus tahu di 1997-98 kita mengalami krisis moneter yang berkepanjangan, ditandai dengan nilai tukar kita yang terjun hebat, jatuh,
dari 2.500 sekarang menjadi 10.000 sampai kadang 20.000. Nah, hancurnya nilai rupiah kita. Jadi pemerintah menganggap Bank Indonesia kewenangannya terlalu banyak, yang diawasi terlalu banyak, sehingga salah satu kewenangannya diserahkan ke OJK. Jelas anak-anak ya? Nah, bagi lanjut, apa sih yang melatar belakangi pembentukan OJK? Nah, pembentukan OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Jadi yang ngurusi nanti tentang bank, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pegadaian, leasing, ya, pasar saham, itu OJK, anak-anak. Saya lanjut, sebutkan tujuan dari otoritas jasa keuangan. Nah, ada 3, supaya keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi kalau kalian punya masalah dengan pegadaian, dengan asuransi, nah, lapornya ke OJK. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki azas yang melandasinya. Salah satu azas kepastian hukum. Apa sih kepastian hukum itu? Ya, ini azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK. Apa saja tugas OJK terkait dengan pengawasan bank? Nah, kalau kalian punya masalah dengan bank, nah ini tugasnya OJK ngawasi bank ini. Nah, yang pertama, mengatur dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Yang kedua, mengatur dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Ketiga, mengatur dan mengawasi mengenai kehati-hatian bank. Dan keempat, memeriksa bank kalau sedang bermasalah. Sebutkan wewenang OJK untuk melaksanakan tugas pengawasan. Itu ada banyak itu anak-anak. Itu ada sampai ada 7 ya. 7, 8 plus dan lain-lainnya. Nah, saya bacakan. 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Kedua, mengawasi melaksanakan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Kelima, melakukan penunjukan pengelolaan statuter. 6. Menetapkan penggunaan pengelolaan statuter. 7. Menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kedelapan, memberikan dan atau mencabut, ada 8 ini, izin usaha, izin orang perorangan, efektivitas pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan menetapkan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, yang terbaru yang harus kalian ketahui, contoh ada investasi bodong ya, yang dilakukan 212 MAT di Palembang yang disponsori oleh ustadz-ustadznya FPI yang dibubarkan pemerintah ya. Ada Pak Haikal Hasan, ada UAS, mungkin kalian favorit kalian, Ustadz Abu Somad, dan yang ketiga ada Dai Kondang, Kiai Haji A'agim Abdullah Jimnastiar. Nah, ternyata ketiga orang ini, kalau Pak A'agim itu jadi Dewan Penasehat, sedangkan
Ustadz Abu Somad dan Haikal ini yang mempromosikan supaya masyarakat muslim shopping belanja di 212 Mart, tidak belanja di supermarketnya non muslim. Tapi ternyata per bulan Mei 2021 usahanya bangkrut, saham-saham orang yang investasi di 212 uangnya hilang wassalam, tidak tahu rimbanya, sehingga dilaporkan ke OJK. Jadi saya ingatkan, kalau nanti punya uang mau menabung, mau investasi ke suatu lembaga, nggak usah silau itu misalnya yang mempromosikan seorang ustadz, seorang dai kondang, seorang yang maunya yang muslim. Ya kalau mereka itu kalau ilmu agamanya saya yakin sudah di luar kepala, sudah menguasai, tapi di sektor ekonomi mereka itu masih pemula, ya masih nol. Jadi nggak usah silau. Nah, supaya kalian tidak nanti tertipu seperti mereka yang ikut investasi di 212 Mart, belajarlah ekonomi yang sebaik-baiknya. Perhatikan video Pak Bagio, ya Pak Bagio cuma mengingatkan, supaya tidak menimpa diri kalian, keluarga kalian, orang tua kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.